A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Paradi dari kelas A Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Yang terhormat Bapak Dosen Arif selaku dosen pembimbing pendidikan agama Islam. Saya di sini akan menyampaikan kultum singkat tentang peranan mahasiswa terhadap penyebaran virus COVID-19. Virus COVID-19 lebih dikenal dengan nama virus corona. Yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus ini kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia di Indonesia maupun di dunia. Hampir kurang lebih 200 negara di dunia terjangkit virus corona, termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan sebagainya pun telah dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona ini, hingga lockdown dan social distancing di kota-kota besar sudah dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dalam Islam, wabah virus corona ini merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Islam juga mengajarkan istilah lockdown dan social distancing dalam rangka pencegahan penularan penyakit. Sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan taun, yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan beresiko menular. Virus ini telah menyebar di 198 negara. Di Cina, tempat sebaran virus berasal, kasus infeksi sudah berhenti penambahannya. Di benua biru Eropa dan di Amerika Serikat justru mengalami tren kenaikan yang cukup mengkhawatirkan dengan jumlah kematian yang tidak sedikit. Situasi ini semakin membuat kepanikan di setiap negara. Pun dengan situasi ini, di negara kita semakin mengalami keterpurukan. Sementara yang berhasil pulih pun memang ada, namun tidak signifikan. Situasi panik dan khawatir memerlukan katarsis. Agama adalah salah satu medium yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap individu untuk mengeliminasi rasa kepanikan dan kekhawatiran yang berlebih. Di dalam Islam misalnya telah termaktub bahwa manusia itu makhluk yang sangat rentan merasakan kepanikan dan ketakutan. Quran surat An-Nahl ayat 112. Terhadap kelaparan, bencana alam maupun kehilangan sesuatu. Hal inilah yang dapat disaksikan dengan merebaknya pandemi COVID-19 belakangan ini. Charles Kimball, seorang teoritikus agama-agama dunia, berpendapat bahwa agama satu sisi dapat menjadi perekat sesama anak manusia, namun pada saat bersamaan agama dapat menjadi bencana evil bagi umat manusia. Menjadi perekat solidaritas pada saat terjadi musibah ataupun tempat mengadu, berkeluh kesah tiap individu pada Sang Pencipta bagi yang meyakininya. Agama dapat menjadi bencana tak kala ia dijadikan alat kekuasaan sekaligus manipulasi politik oleh elit. Dampak virus corona atau virus COVID-19 di agama Islam juga berdampak di Masjidil Haram di Mekah.
biasanya dipenuhi oleh ribuan peziarah, tetapi jumlah itu kini berkurang drastis. Masjidil Haram telah dibuka kembali usai menjalani sterilisasi, tetapi di sekitar Ka'bah tetap tidak dipasang penghalang agar orang-orang tidak menyentuhnya. Larangan mengunjungi Mekah dan Madinah juga masih diberlakukan. Sebagai umat muslim dari seluruh dunia biasanya datang untuk menjalani ibadah umrah yang berlangsung sepanjang tahun. Kemudian ada sekitar 8 juta umat muslim menunaikan ibadah haji ke sana setiap tahun. Setelah adanya COVID-19 ini berkurang drastis. Pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Nigeria, Hadiza Tanimudanu, mengatakan muncul beragam reaksi atas larangan kunjungan ke Mekah. Orang-orang bersedih, kata Hadiza. Mereka ingin melakukan perjalanan untuk beribadah. Banyak yang khawatir seandainya ini terus terjadi hingga Ramadan atau bahkan sampai musim haji. Pihak berwenang Arab Saudi juga mengatakan larangan kunjungan hanya bersifat sementara dan hingga kini belum ada indikasi proses penyebaran virus masih terjadi. Kita sebagai mahasiswa sangat wajib untuk menggunakan masker, menjaga jarak, melakukan pola hidup sehat, dan melakukan social distancing. Sebagai mahasiswa juga kita harus sebagai contoh agar virus COVID-19 ini segera hilang di dunia ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Aziz Paradi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.